Ya, sudah terlihat. Silakan. Sudah terlihat Artina. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan pembacaan laporan kasus saya yang berjudul Glaukoma primer sudah terbuka. Jadi pendahuluannya yaitu diperkirakan 3 juta penduduk Amerika Serikat terkena glaukoma, dan di antara kasus-kasus tersebut sekitar 50% tidak terdiagnosis. Sekitar 6 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma, termasuk 100.000 penduduk Amerika menjadikan penyakit ini sebagai penyebab utama kebutaan yang dapat dicegah di Amerika Serikat. Ras kulit hitam memiliki risiko yang lebih besar mengalami onset dini, keterlambatan diagnosis, dan penurunan penglihatan yang berat dibandingkan ras kulit putih. Glaukoma sudah tertutup didapatkan pada 10-15%, dan glaukoma sudah tertutup didapatkan pada 10-15%, dan dari kasus ras kulit putih. Glaukoma sudah tertutup primer berperan pada lebih dari 90% kebutaan bilateral akibat glaukoma di Cina. Jadi untuk identitas pasiennya yaitu nama Nyonya IS, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, suku Bugis Makassar, agama Buddha, alamat Jalan Sulawesi, Makassar, nomor registrasi 014521, pekerjaan tidak ada, rumah sakit Orbita, tanggal pemeriksaan 23 Februari 2020. Untuk keluhan utamanya, penurunan penglihatan pada kedua mata dialami sejak 1 tahun yang lalu secara perlahan-lahan, dimulai dari mata kanan, kemudian mata kiri. Nyeri tidak ada, mata merah tidak ada, mata silau tidak ada, air mata berlebihan ada, kotoran mata berlebihan tidak ada, rasa berpasir tidak ada. Riwayat memakai kacamata baca ada sejak lebih dari 5 tahun yang lalu. Riwayat trauma pada mata tidak ada, riwayat DM dan riwayat hipertensi juga disangkal. Riwayat keluhan yang sama dalam keluarga ada. Untuk pemeriksaan status oftalmologinya, di mana pemeriksaan palpebra tidak terdapat edem, apertus lakrimasinya normal, silianya kesan normal, konjungtiva hiperemis tidak ada. Untuk pemeriksaan mekanisme muskularnya ke segala arah, korneanya jernih, bilik mata depannya normal, irisnya coklat, kripte positif, pupil bulat sentral, lensanya jernih. Untuk pada pemeriksaan oftalmologisnya, untuk palpasinya tensi ukurnya normal, nyeri tekannya tidak ada, massa tumor tidak ada, dan glandula preaurikular tidak didapatkan pembesaran. Untuk visusnya didapatkan visus okula dextranya 20/30, visus oculus sinistranya 20/30. Untuk tonometrinya TOD-nya 22 mm Hg dan TOS-nya 24 mm Hg. Untuk pemeriksaan kampus visual, color science dan light sense tidak dilakukan. Untuk penyinaran oblik, di mana konjungtivanya tidak hiperemis, kornea jernih, bilik mata depan kesan normal, iris coklat, pupil bulat sentral, dan lensanya jernih. Untuk pemeriksaan funduskopi didapatkan refleks pada FOD-nya itu refleks fundusnya positif, papil nervus 2 batas tegas, siderasionya 0,5, adanya cupping disc positif, arteri venanya 2/3, makula refleks fovea positif, dan retina periperkasan normal. Untuk FOS-nya refleks fundusnya positif, papil nervus 2 batas tegas, siderasio 0,7, cupping disc-nya positif, arteri venanya 2/3, makula refleks fovea positif, dan retina periperkasan normal. Untuk pemeriksaan slit lamp SLOD, yaitu konjungtivanya hiperemis, tidak ada, kornea jernih, bilik mata depan kesan normal, iris coklat, kripte positif, pupil bulat sentral, refleks cahaya positif, dan lensanya jernih. Untuk slit lamp oculus sinistra, itu konjungtivanya hiperemis tidak ada, kornea jernih, bilik mata depan kesan normal, iris coklat, kripte positif, pupil bulat sentral, refleks cahaya ada, dan lensanya jernih. Untuk pemeriksaan biometer dan laboratorium tidak dilakukan pada jurnal. Untuk pemeriksaan genoskopi didapatkan oculus dextra sinistra terbuka, dan untuk pemeriksaan perimetri GHT outside normal limits
VFI itu 60% dan oculus sinistranya itu GHT outside normal limits, FVI-nya itu 90%. Untuk resumenya, seorang pasien 65 tahun datang ke klinik Orbita dengan keluhan penglihatan menurun pada kedua mata. Dialami sejak 1 tahun yang lalu, di mana keluhan penurunan matanya itu secara perlahan-lahan, dimulai dari mata kanan, kemudian mata kiri, disertai keluhan hiperpigmentasi. Tidak ada keluhan nyeri, hipogemis, fotofobia, sekret berlebih dan rasa berpasir. Dan ada riwayat memakai kacamata baca sejak dari 5 tahun yang lalu, dan riwayat keluhan yang sama dalam keluarga. Tidak ada riwayat trauma pada mata dan riwayat DM dan hipertensi di sangkal. Untuk pemeriksaan oftalmologi didapatkan FOD 20/3, FOS-nya 20/30. Untuk tekanan intraokular dextranya itu 20 mm Hg, tekanan intraokular sinistranya itu 24 mm Hg. Untuk pemeriksaan funduskopi, untuk oculus dextranya itu CD rasionya itu 0,5 dan tampak adanya cupping. Dan sedangkan pada funduskopi oculus sinistra, CD rasionya itu 0,7, juga tampak cupping. Dan pada pemeriksaan slit lamp tidak ditemukan kelainan, dan ginoskopinya didapatkan kesan oculus dextra sinistra sudut terbuka. Jadi diagnosisnya itu oculus dextra sinistra glaukoma primer sudut terbuka, di mana diberikan timolol 0,5% 2x1 tetes, diberikan secara oculus dextra sinistra, dan diberikan juga glaukon 2x250 mg, dan diberikan KSR tablet 1x1. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kita lanjut ke sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan dengan laporan kasus dari Hartina berjudul glaukoma. Saya persilakan. Tabe izin bertanya. Iya, saya persilakan. Tabe, pada penata laksanaannya tadi diberikan obat KSR. Nah, mengapa pada pasien ini diberikan obat KSR? Mohon dijelaskan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pemberian KSR atau potasium kloret ini dimaksud diberikan dari menurut laporan kasus yang saya baca itu, kenapa diberikan KSR? Karena untuk mengurangi efek samping dari penggunaan glaukon. Tapi mungkin yang bisa saya jawab dari. Iya, baik. Makasih dari Saudari Hartina. Mungkin dari penanya ada yang ingin ditambahkan mungkin. Iya, terima kasih. Iya, baik. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin kalau tidak ada yang saya ingin bertanya lagi. Jadi yang ingin saya tanyakan kapan penderita glaukoma diindikasikan pembedahan? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin bisa langsung dijawab dari Saudari Hartina. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Syawal. Saya akan mencoba menjawab, yaitu indikasi dari pembedahan untuk glaukoma. Jadi di mana indikasi untuk dilakukan pembedahan pada pasien-pasien glaukoma itu biasanya indikasinya itu di mana glaukoma sudut terbuka dengan TIO yang masih belum terkontrol setelah pemberian terapi medikamentosa yang maksimal, dan biasanya juga
Biasanya juga misalnya pada pasien tersebut, kalau misalnya pasien tersebut itu ada ada katarak, biasanya indikasinya itu kataraknya dulu diekstraksi sebelum dilakukan pembedahan pada glaukomanya. Dan dan untuk glaukoma sudut terbuka ini, dan bisa juga kalau misalnya tadi pada saat kita melakukan pemberian medikamentosa dan secara maksimal, tapi tekanan intraokulernya tidak berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih dari jawaban dari Hartina. Mungkin dari teman-teman dan kakak masih ada yang ingin ditanyakan dari laporan kasus dari Hartina? Saya persilahkan. Tapi saya izin bertanya. Iya, saya persilahkan. Kepada Saudari Hartina, berdasarkan ini laporan kasusnya, kira-kira apa edukasi yang bisa diberikan kepada pasien? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Edukasi yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang didiagnosis dengan glaukoma ini bisa diberitahukan kepada pasiennya tidak boleh dimana itu tidak boleh minum sekaligus banyak karena dapat meningkatkan tekanan intraokulernya, dan juga memberitahukan kepada keluarganya bahwa kepatuhan pengobatan sangat penting untuk keberhasilan dari pengobatan glaukoma itu sendiri, dan memberitahukan kepada pasien dan keluarga pasien itu dengan riwayat glaukoma untuk memeriksakan matanya secara teratur. Mungkin seperti itu edukasi yang bisa diberikan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari penanya ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih atas jawabannya. Iya. Oh iya, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman kakak-kakak masih ada yang ingin ditanyakan? Apa? Setelah ya sana sendiri. Sana sendiri. Papa masih ini kok. Sendiri ya? Sendiri ya? Apa ya? Ya, baik. Presentasinya bagus ya. Presentasinya bagus, jawabnya juga bagus. Cuma kita dulu. Kita langsung ke penata laksanaan aja, mumpung penata laksanaan saya ingat. Tadi dari anamnesa pemeriksaan fisiknya semuanya normal. TIO-nya normal. Ya. Tekanan intraokulernya kan normal, cuma cupping aja yang ketemu. Ya, cupping perimetrinya nggak ada gambarnya. Terus ini normal semua kan? Oh, nggak cek itu tadi. Refleks cahaya tidak langsung Marcuskan RAPD. Nggak ada. Tapi dok, dalam jurnalnya tidak ada dok dijelaskan. Kok jurnal? Laporan kasus. Iya. Ya, ini kan kamu nyuntuh ya. Nanti kalau bikin itu sendiri, bikin situ sendiri, kamu cek refleks pupilnya ya, Marcuskan refleksnya, RAPD-nya harus diisi, itu penting untuk mengetahui dia kerusakan di sarafnya, di akson ganglion sel itu. Nanti kerusakan di situ ada, itu nanti kelihatan. Nah, kalau sudah normal EO-nya, kenapa kok masih dikasih acetosalamid? Betul nggak? Masih bisa dengar? Putus ini. Putus.
Dok, untuk pemberiannya dok diberikan timol. Kan Ya, dok, glaucon bisa. untuk Tapi dok terdengar di surat tak dok dengan jelas. Nah, ya itu putus-putus sinyalnya. Ya. Jadi kan TO-nya sudah normal. Kenapa kok masih dikasih sistemik? Tadi kan saya bilang glaucon sistemik itu paling cepat menurunkan TiO-nya. Itu loh. Kita harus berpikir rasional untuk penata laksananya. Karena ini cuma cupping aja yang tampak. Kenapa nggak dosisnya mulai diturunkan? Pemberian karbonik anhidrase yang tetes topikal untuk maintenance-nya, gitu loh maksud saya. Pemilihan obat-obat itu paling susah, yang paling banyak ini. Ini lebih cenderung ke arah pembelian jenis karbonik anhidrase. Asetolamid atau glaucon itu kan sama. Itu golongan karbonik anhidrase. Jadi nggak perlu pakai KSR supaya kaliumnya nggak keluar, nggak merusak. Itu pemilihannya lebih ke anda yang tetes, latanopros. Itu aja. Sama yang penting lagi pemberian neuroprotektor, belum ada di sini. Neuroprotektor penyakit itu kayak orang stroke, sitikolin, pernah dengar? Pada kasus stroke, ya kan? Skema neurologi atau vitamin B kompleks aja kalau yang paling sederhana di puskesmas. Ya, neuroprotektor pelindung saraf. Tuh. Atau neuroprotektor yang lain. Misalnya golongan ginkgo biloba, terus ada yang paling baru itu apa? Golongan neuroprotektor vitamin untuk saraf yang penting. Ya. Lainnya jawabnya udah betul ya. Edukasinya udah betul tadi, nggak boleh lepas. Terus kapan indikasi operasi? Operasi yang mana? Jawabnya udah betul tadi. Kalau tidak terkontrol, operasi iridektomi, trabekulektomi, atau pasang implan kan beda-beda indikasinya. Kalau cuma trabekulektomi itu pada pasien yang glaukoma akut, langsung di vakuumilifikasi kataraknya. Ada beberapa jurnal yang akut. Kalau kronis kayak gini ya sebenarnya nggak perlu pembedahan, sudah terkontrol TiO-nya. Yang penting neuroprotektor aja kalau kronis. Sebenarnya nggak terkontrol TiO-nya. Atau lapang pandangnya tiba-tiba progresif sekali dengan TiO-nya belum terkontrol. Itu ukurannya antara TiO dengan progresivitas penyempitan lapang pandang yang progresif. Dalam waktu 3 bulan langsung gelap, misalnya turunnya berapa persen, 50 itu indikasi operasi. Ya, jadi operasinya banyak, bisa laser pun banyak pilihannya, trabekulektomi, iridektomi, atau pasang implan langsung. Itu banyak pilihannya. Ya, itu aja mungkin. Ada lagi? Tambahan saya itu, dua menguasai kok ini Hartina Burhan. Oke, ada lagi? Mau maju lagi? Jurnalnya berarti? Iya dok. Iya dok. Ya, Sama silakan jurnal. langsung